نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sinjoyo Tobata, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan langsung kepada rekan-rekan guru yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi budaya positif, yang keempat komunitas praktisi, yang kelima refleksi, dan yang terakhir adalah doa. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan yang diiringi dengan doa akan disampaikan oleh Bapak Fahrul SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pada pagi hari ini kita mulai berdoa dan doa ini akan saya pimpin berdasarkan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sinjoyo Tobata. Dengan hormat saya sebutkan namanya yaitu Bapak Zamil Wahab SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita dapat melaksanakan program pembebasan budaya positif calon guru penggerak Ibu Sri Mulyani SPD di sekolah asal beliau yaitu di SMA Negeri 1 Sinjoyo Tobata. Selanjutnya salam kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya. Insya Allah kita sebagai
kita. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati senior saya atau saya anggap orang tua saya, Bapak Darlin Sapali, sebagai Kepala Tata Usaha di SMA Negeri Sumatera Barat, langsung kepada rekan-rekan guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sehubungan dengan keikutsertaan Ibu Sri Mulyani dalam pendidikan guru penggerak, satu-satunya yang mewakili sekolah kita pada angkatan berapa ya? Angkatan 8 dan keikutsertaan beliau ini adalah juga dibutuhkan peran serta kita di dalam mensukseskan program-program yang beliau ikuti selama pendidikan guru penggerak. Jadi keikutsertaan kita, partisipasi kita itu memberikan gambaran kepada Balai Guru Penggerak bahwa sekolah kita ini sangat mendukung adanya pemberlakuan atau implementasi kurikulum Merdeka ini dengan mendukung program calon guru penggerak yang dilaksanakan di sekolah kita. Seperti itu, saya sebagai pelaksana atau pelaksana tugas kepala sekolah sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Ibu Sri, karena itulah amanat pendidikan yang dikampanyekan oleh Mas Menteri atau Pak Menteri Bapak Dr. Nadiem Makarim. Jadi patut kiranya kita bahu-bahu untuk mendukung, karena di dalam status sekolah kita di sistem data pokok pendidikan nasional, sekolah kita ini sudah merdeka berubah. Jadi wajib kiranya kita sama-sama mengikuti dan kita ikuti bersama nantinya bagaimana agar implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita ini lebih maksimal sesuai dengan target yang ingin kita capai bersama. Jadi nantinya setelah Ibu Sri dalam pembebasan budaya positif ini juga akan dilanjutkan oleh Pak Karu tentang bagaimana kita dengan mudah bisa mengakses perangkat pembelajaran sehingga tidak menyulitkan kita untuk menyiapkan administrasi yang kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya saya sebagai pimpinan sementara sekolah ini, saya sangat mensupport dan mendukung sepenuhnya atas apa ya program-program yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, dan saya secara pribadi dan secara institusi turut mendoakan semoga di dalam waktu 6 bulan ini Ibu Sri di dalam melaksanakan tugasnya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini sukses dengan predikat yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo Bata. Selanjutnya kita beralih ke agenda acara yang ketiga, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani SPDGR. Kepada Ibu, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pembawa obor kebenaran dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dapatkan atau budaya positif yang kami pelajari itu sangat penting untuk kemajuan sekolah kita nantinya, karena saya yakin tujuan kita bersama adalah bagaimana sekolah kita ini menjadi sekolah yang unggul, ya, sesuai dengan
visi yang sudah kita bentuk bersama pada beberapa minggu yang lalu. Baik Bapak Ibu, nah, konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru. Ini sangat penting untuk mengetahui bahwa saat ini kita berada di posisi kontrol yang mana. Kemudian keyakinan kelas itu seharusnya sudah mulai kita bentuk. Kemudian segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana kita menangani permasalahan pada siswa. Ya, kalau melihat konsep dari guru penggerak ini, kami juga seperti belajar menjadi guru BK. Ya, mungkin nanti ada kesamaan dengan yang dipelajari Pak Ahmad Ramadan sebagai guru BK. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan kita yaitu untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi alhamdulillah kita sudah kurikulum merdeka, jadi kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon tentang dunia itu berbeda dengan teori kontrol tentang dunia. Contohnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Dan ternyata teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda, termasuk dengan anak murid, termasuk dengan anak didik kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan itu yang terkadang sering kita lakukan ya. Dan ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan yang gagal. Jadi maksudnya adalah ketika kita gagal membujuk, kita boleh memaksa. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Next, disiplin positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di dalam yang kami pelajari di guru penggerak bahwa tidak ada lagi namanya pemberian reward kepada peserta didik. Sebelumnya ketika mengikuti kegiatan waktu itu kita sering disarankan kalau bisa guru itu membawa sesuatu untuk peserta didiknya. Misalkan hadiah yang dibagikan kepada peserta didik yang bagus di kelas. Tapi ternyata Bapak Ibu untuk menciptakan disiplin positif itu sendiri, kita harus kalau belum bisa mengurangi, meniadakan, paling tidak kita memberikan hadiah kepada anak-anaknya ketika mau masuk kelas. Jadi siapa yang berbaris paling rapi
akan diberikan hadiah. Jadi itu terjadi berulang-ulang yang dilaksanakan oleh Ibu Hanifan di kelasnya. Nah, ketika Ibu Hanifan sakit, yang menggantikan Ibu Hanifan adalah Ibu Sri. Ibu Sri masuk, tapi Ibu Sri tidak tahu ada perjanjian seperti itu, yang berbaris akan mendapat hadiah. Jadi anak-anak yang, karena Ibu Sri yang tidak mengetahui hal itu, masuk di kelas, kemudian ternyata anak-anak tidak berbaris dengan rapi. Hal ini karena mereka terbiasa dengan bapalak siswa lain. Nah, hal itu tidak lain karena dia ingin mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, ya, makanan. Berarti dia mau makan di kantin dengan meminta uang dari juniornya mungkin, adik kelasnya mungkin, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, hal ini juga sering kita jumpai pada anak didik kita. Mungkin saja di antara anak didik kita yang kita ajar, ada yang suka mengganggu temannya, suka kalau temannya sedang serius dengan kelompoknya, dia juga ingin di situ, dia juga mengganggu. Ya, mungkin saja kebutuhan dasar yang sedang ingin dia penuhi adalah rasa diterima. Dia juga ingin diterima oleh teman-temannya, dia juga ingin bergabung, gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Kemudian penguasaan. Ternyata ada juga anak didik yang ingin mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Harga dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, hal ini juga pasti pernah kita jumpai pada anak didik kita. Kemudian kebebasan. Kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi terkadang kita melihat ada anak didik kita yang ketika kita masuk, mereka keluar. Ya, berarti dia ingin bebas. Ya, karena apa? Karena tidak ada, kalau kita bisa mengurangi, bisa memotivasi dari dalam diri mereka sendiri, pasti akan meminimalisir setiap masalah yang terjadi. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ada juga anak yang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Karena terkadang di rumahnya dia orang yang tertutup, dia tidak punya tempat untuk menyalurkan kesenangannya, sehingga dia ketika di sekolah akan berubah. Yang dia lakukan adalah suka mengganggu temannya, kemudian suka membuat lucu-lucu di kelas. Misalkan kita sementara mengajar, dia misalkan mempraktekkan gaya guru ketika mengajar. Ketika temannya tertawa, maka dia akan puas. Oh, ternyata temanku senang dengan saya. Seperti itu, berarti ada kebutuhan dasar, yaitu kesenangan di dalamnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang anak-anak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh guru karena menghindari hukuman. Kemudian mau mendapatkan nilai, ya, karena ada ancaman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, tujuan kita adalah bagaimana membangun motivasi intrinsik, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, berikut ada 3 alur, yaitu yang pertama alur pemecahan masalah, penanganan masalah. Yang pertama hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Yang pertama, ya, kita bisa melihat di manakah letak yang
sering kita lakukan atau yang biasa kita praktekkan di sekolah, yaitu hukuman yang pertama. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ketika anak tidak memakai sepatu berwarna hitam, jadi langsung kita suruh buka sepatunya, mereka tidak boleh menggunakan sepatu sampai pulang, baru boleh diambil sepatunya. Nah, itu contoh dari hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena kita mengambil keputusan sepihak. Oh, kamu melakukan pelanggaran ini, hukumanmu ini. Jadi itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ya, ini juga terkadang pernah kita lakukan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Jadi misalkan kalau kamu tidak pakai topi saat upacara, berarti harus konsekuensinya adalah membeli topi. Seperti itu. Membeli topi harus dibeli sekarang ini juga. Seperti itu. Itu contoh konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi alhamdulillah murid kita ini adalah murid SMA. Mereka sudah tahu bahwa mereka itu adalah di jenjang paling atas dari TK, SD, dan SMP. Ya, saya berharap mereka bisa dapat diajak bekerja sama untuk kegiatan restitusi. Jadi restitusi itu murid itu sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh saya. Contohnya, ayo masuk saja demi Bapak. Masa kamu tidak hargai Bapak? Pelajaran ibu ini ayo masuk. Ya, itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu contohnya ketika dia melihat murid lihat tata tertib, oh tidak sesuai tata tertib ini, maka harus dihukum. Seperti itu, pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, manajer ini yang harus kita gapai. Kalau penghukum sudah pasti akan menyakiti baik psikis atau fisik anak. Kalau pembuat rasa bersalah itu tergolong mewujudkan identitas gagal. Kenapa? Karena ada anak-anak yang tidak bisa dikasih seperti itu. Mereka akan down. Mentalnya akan down ketika kita membuat dia merasa bersalah. Ada anak-anak yang bukan malah termotivasi, tapi malah merasa bersalah sehingga justru dia down, bukan malah semangatnya meningkat tapi down. Kemudian sebagai teman, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, mungkin saja di saat Bapak yang masuk sebagai temannya itu dia masuk juga. Nah, ketika Ibu Sri yang masuk, dia tidak mau masuk karena bukan temannya. Seperti itu. Kemudian pemantau. Ya, jadi posisi kontrol yang boleh kita aplikasikan yaitu pemantau dan manajer, karena itu akan mewujudkan identitas sukses. Begitu juga teman. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana kita mencapai posisi kontrol seorang manajer. Jadi manajer itu Bapak Ibu ketika mendapat masalah dengan siswa, ya seperti yang diterapkan oleh guru-guru BK, kita panggil ke ruangan atau ke kantor, kemudian ada tiga tahapan restitusi. Yang pertama kita kita validasi apa kesalahannya, kemudian kita arahkan dia untuk mencari sendiri solusinya, gitu. Itu posisi kontrol sebagai seorang manajer.
contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau kita sebagai penghukum, maka kita akan meminta siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan mengatakan berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Oke. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita meminta siswa untuk merefleksikan. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Apa yang kamu lakukan supaya bisa menebus kesalahanmu? Seperti itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh posisi kontrol. Apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini masuk di posisi kontrol apa? Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kalau yang berikut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus, salah terus. Oke, ada posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir manajer. Pemantau. Ya, jadi jawaban yang benar adalah sebagai penghukum. Kenapa? Karena yang dihukum adalah psikologisnya ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi murid ya, jadi langsung ya merasa bersalah ya. Kemudian yang berikutnya, nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak. Teman-teman. Ya, sebagai Teman-teman. ya, sebagai teman. Karena terkadang sebagai teman Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berteman dengan dia, ya, saya kasih contoh di sekolah lain ini. Ada guru yang berteman dengan murid, tapi mau muridnya merokok di depannya, jadi tidak ada lagi rasa menghormati dengan guru, menghargai seperti itu. Karena sudah bestie kan, sudah teman. Jadi usahakan kita jangan sebagai teman, tapi kita sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Kalau kamu tidak kerja tugas, kamu tidak akan mendapat nilai. Berarti posisi kontrolnya sebagai pemantau. Jadi pemantau itu dia punya rambu-rambu. Ada aturan ini, kamu tidak mengikuti aturan ini, berarti kamu harus dihukum ini. Gitu sebagai pemantau. Berikutnya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini yang harus kita lakukan di kelas. Ya, saya berharap setelah keluar dari sini kita bisa membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing, mungkin sebagai pengajar atau juga sebagai wali kelas. Saya teringat ternyata keyakinan kelas ini pernah saya dapatkan waktu kuliah. Waktu kuliah itu namanya kontrak belajar.
Jadi sudah ditahu memang rambu-rambunya. Oh, kalau bapak ini kita ada kontrak dengan beliau, tidak boleh lambat dan lebih dari 5 menit. Berarti kita harus bergegas ke kampus. Dan ternyata itulah harus kita praktekkan juga di sekolah. Seperti itu, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, apa bedanya dengan peraturan? Nah, kalau peraturan dia tidak melibatkan peserta didik. Kita membuat aturan yang harus mereka sepakati. Tapi kalau keyakinan kelas, kita harus diskusikan dulu dengan mereka. Apakah apa yang masalah yang terjadi di kelasmu? Ya, mereka sudah bisa itu. Ini Bu, tidak menjaga kebersihan. Oke, kita taruh. Tidak menjaga kebersihan itu kesepakatannya. Nah, kita buat dalam bentuk keyakinan kelas yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah saya bentuk di kelas 12 IPS. Nah, ini berdasarkan dari masukan dari mereka. Apa masalah di kelasmu? Pakaiannya Bu tidak rapi kalau masuk. Oke, berarti selama Ibu masuk bahasa Inggris, kita harus berpakaian rapi. Itu kesepakatan. Apalagi? Ya, izin jika keluar masuk. Kita berikan kebebasan. Mau izin berapa kali ini? Boleh 5 kali Bu. Nah, 5 kali terlalu banyak. Kita buat 3 kali, sepakat? Ya, sepakat. Oke, 5 menit boleh Bu? Ya, boleh kalau buang air besar. Kemudian tidak boleh ribut di kelas. Ternyata di kelas 12 IPS itu masalahnya adalah ribut. Kenapa ribut? Karena mereka digabung 2 kelas, sehingga keributan itu tidak terkontrol. Nah, mereka mau buat dalam bentuk kesepakatan. Kemudian tidak boleh lambat masuk, harus mengerjakan tugas, hadir tepat waktu. Ini jago sekali mereka buat kesepakatan. Padahal aksinya yang nanti akan kita lihat. Jangan buang sampah sembarangan, dilarang membuli, membersihkan kelas bersama, berdoa sebelum memulai pembelajaran, tidak makan dalam kelas, saling menghargai, tidak boleh main HP saat belajar. Nah, dari kesepakatan yang sudah kami buat di kelas 12 IPS, kami buat lagi bentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kayak tadi, berarti tidak boleh lambat masuk. Itu masuk di sifat apa dia? Bentuk apa? Oh, disiplin. Oke, berarti keyakinan kelas kita adalah disiplin. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian apa lagi tadi? Menjaga kebersihan. Itu sebagian dari kebersihan dan kesehatan. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu bentuk dari tanggung jawab mereka. Menghargai guru, menghargai teman, berarti sebagai bentuk sopan santun. Menghargai dan menghormati. Berdoa sebelum memulai pembelajaran Bu. Iya, berarti itu masuk di akhlak mulia. Nah, baik Bapak Ibu, kami diajarkan bentuk dari segitiga restitusi dalam menangani masalah. Ya, yaitu bentuk segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalkan ada anak di kelas kita yang berkelahi, kita undang ke ruangan kita. Kenapa berkelahi? Ya, menstabilkan identitas. Yang harus kita lakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kita tidak bisa sampai di bentuk di yang ketiga menanyakan keyakinan kalau kita belum sepakati keyakinan bersama dengan anak didik kita. Jadi kita baru bisa melaksanakan segitiga restitusi ketika kita sudah buat kesepakatan dan sudah membuat keyakinan, menyepakati keyakinan bersama. Jadi menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Ya, misalkan si Andra habis memukul temannya.
Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa? Karena mereka masih dalam keadaan emosi, masih dalam keadaan takut juga. Jadi kita stabilkan identitas dengan menyampaikan Andra bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian atau teman-temanmu yang lain juga pernah seperti kamu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kalau dibilang saya emosi, Bu. Iya, nah, kamu berhak merasa emosi. Kamu berhak merasa begitu. Ya, saya yakin di antara Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan menstabilkan identitas ini, tapi tidak tahu, oh ini maksudnya adalah menstabilkan identitas. Ya, ternyata terkadang kita tanya anak-anak, mereka emosinya meluap-luap. Iya, ibu tahu perasaanmu. Nah, ternyata kita sudah menerapkan menstabilkan identitas segitiga restitusi. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita stabilkan emosinya, perasaannya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Nah, ibu tahu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, tetapi apa kita tanyakan? Ya, kita validasi tindakan yang salah tadi itu. Kita cari akar permasalahannya, dan yang terakhir adalah kita keyakinannya. Apakah keyakinan kelas kita masih ingat? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Jadi menanyakan keyakinan. Ya, jadi dalam permasalahan penggunaan segitiga restitusi, sebelum saya lanjut, saya minta pendapat dari guru BK terlebih dahulu mengenai gambaran dari apa yang saya jelaskan dan bagaimana menurut dari bimbingan konseling itu sendiri. Kepada Pak Ahmad Ramadan saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari apa yang sudah dijelaskan tadi itu sangat sesuai dengan apa yang tadi pelajari. Pertama memang kita harus menstabilkan identitasnya konseling atau peserta didik ya. Baru kita ambil tindakan. Karena kalau dia masih begitu itu tidak akan efektif proses konseling yang segala. Itu barangkali. Oke, Bapak Ibu kita berikan tepuk keren dulu untuk Pak Ahmad Ramadan. Tepuk kerennya seperti ini. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Untuk Pak Ahmad Ramadan. Keren. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Untuk Pak Ahmad Ramadan. Keren. Ya, jadi Bapak Ibu di kelas itu kita harus perbanyak ice breaking juga. Karena selama kami mengikuti guru penggerak sekitar 4 jam atau 6 jam mungkin. Dari pagi sampai sore berapa jam? Itu sangat luar biasa menguras energi, tapi tidak berasa karena banyak ice breaking. Nah, ternyata saya menyadari bahwa itu juga yang dirasakan oleh anak didik kita. Kita masuk guru masuk dari jam pelajaran pertama sampai ke 8, semua materi. Tidak ada yang memberikan ice breaking. Jadi terbayang bagaimana bosannya mereka, capeknya mereka, menggerutunya mereka sehingga tidak ikhlas dalam menerima materi. Jadi kalau kita perbanyak ice breaking, kemudian kita masuk dengan penuh semangat, wajah ceria, meskipun banyak masalah
banyak ya cicilan, ya, tapi kita harus berusaha untuk menampilkan powerful yang 100% ke anak didik kita. Ya, bahkan kalau kita melakukan ice breaking, baterainya kita juga ikut naik, gitu. Kalau kita masuk dengan loyo, akan berdampak negatif juga ke anak murid kita. Mereka juga akan malas-malasan. Ya, jadi kalau kita melakukan ice breaking, banyak bentuk-bentuk ice breaking yang bisa dilakukan di kelas, maka mereka akan kembali bersemangat menerima materi bersama dengan kita. Oke, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya menutup kegiatan pada hari ini, ya, di sekolah kita saya sudah bicara dengan Bapak Kepala Sekolah, akan dibentuk namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi kita bentuk di SMA Negeri 1 Sidoeto Bata. Nama komunitas kita adalah Guru Padi. Ya, kita sesuaikan dengan filosofi padi. Ya, semakin berisi, semakin merunduk, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin tinggi kesadaran kita untuk mau berbagi. Karena di dalam komunitas nanti kita bisa melihat guru-guru siapa saja yang berpotensi untuk menyampaikan materi, membagi ilmu yang mereka ketahui. Contohnya Bu Indah boleh berbagi ilmu tentang Canva, seperti itu. Pak Farul boleh berbagi ilmu tentang Google Site. Pak Ray juga mungkin ada. Kemudian yang fresh graduate ini Ibu Hanifah dan Ibu Andini Radita Sandi, mungkin saja ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang didapatkan di kampus yang bisa dibagi dengan kami. Itu bisa kita laksanakan pada kegiatan komunitas praktisi. Jadi tahap awal kita masih tahap merintis, bagaimana nanti kelanjutannya, dan penanggung jawabnya di sini adalah Bapak Kepala Sekolah itu sendiri, yaitu Pak Hasan Wahab, selaku penanggung jawab di komunitas guru padi kita. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan yang benar itu tidak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol kiri, jempol kanan. Baiklah, itulah tadi sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, SPDGR, mengenai budaya positif. Selanjutnya kita beranjak ke agenda acara yang selanjutnya, yaitu refleksi. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya sedikit selama proses pembelajaran di kelas. Tentang kegiatan kita hari ini. Baiklah, untuk mewakili rekan guru kepada Ibu Sarina, saya persilahkan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Dengan melihat sudah 2 kali saya mengikuti semacam sosialisasi dari CGP Ibu Sri Mulyani, saya melihat
cukup bagus dan sangat bagus untuk kita, artinya bisa membuka pola pikir kita, wawasan kita ke depan bagaimana menjadi guru yang sebenarnya. Melihat dari paparan materi hari ini, banyak kepada bagaimana posisi atau bagaimana posisi kita sebagai guru ataupun sebagai pemimpin di sekolah ini untuk bertindak atau mengambil tindakan atau berpikir tentang kelanjutan bagaimana lebih baiknya sekolah kita. Nah, saya mencoba sedikit pendapat ini dari selama saya menjadi guru yang sudah mungkin pengalaman sudah cukup banyak, karena ada beberapa tempat yang saya sudah lewati, beberapa sekolah bukan cuma berada di sini saja. Jadi saya melihat bahwa memang bisa dikatakan bahwa kalau guru itu dia luas tapi sempit gitu. Kalau balikannya dengan dosen, sempit tapi luas begitu. Kalau saya melihat, jadi dalam kata kasarnya bahwa terkadang terlihat guru yang masuk di kelas memang tidak siap itu, sehingga karena tidak siapnya itu sehingga terkadang muncul semacam emosi dari guru yang dia tidak mau disalahkan begitu. Hanya anak-anak semua yang salah, siswa yang salah. Guru itu tidak pernah melakukan kesalahan. Itu biasa dan tidak bisa kita pungkiri. Saya juga terkadang melakukan hal itu banyak kali. Dengan seiring berjalannya waktu, setelah disertifikasi, kemudian sudah banyak juga pengalaman. Sekarang saya sudah merubah bahwa saya selalu menghargai anak-anak itu. Sebenarnya sekecil apapun, mungkin ada kesalahan yang dia buat atau apa, tetap kita harus memberikan semacam kalau tadi reward, bukan gula-gula ya, maksud saya semacam pujian-pujian lah kepada mereka. Dan kita mungkin semakin membuka diri bahwa memang kita harus luas ya Pak, hati semua samudra sama anak-anak itu. Jadi kalau kita seakan datang sebagai guru yang bagaimana ya, selalu berpikir akan menghukum ini anak begini. Jadi akhirnya anak reward bukan gula-gula ya, maksud saya semacam pujian-pujian lah kepada mereka. Dan kita mungkin semakin membuka diri bahwa tadi tidak suka dengan pelajaran yang kita ajarkan. Kitanya dia tidak suka, selanjutnya pelajarannya lagi. Mana pelajarannya lagi berat, tambah dia tidak suka. Itu. Tadi saya sudah dapatkan hari ini, tadi pagi kebetulan membawa materi di hari Sabtu tentang P5 itu, suara demokrasi. Kebetulan waktu itu ada 2 anak yang tidak mengikuti di tempatnya kami, saya dengan Ibu Dea Adelia, tetapi mereka lari mengikuti di tempatnya Pak Renaldi. Terus terang saya sangat kecewa, maksudnya sedih. Kenapa bisa dia lari dari saya dan Ibu Adelia ini, ada apa? Nah, jadi terus terang Ibu mencari tahu. Sudah Ibu dapatkan hari Sabtu jawabannya, cuma Ibu hanya menyimpan di hati. Kenapa ini? Ibu berpikir mungkin bukan untuk Ibu atau mungkin Ibu Dea atau bagaimana, tidak tahu juga. Tadi Ibu panggil, kebetulan dia memang di kelas itu. Ibu tanya, kenapa kau sampai lari ke sana? Ada masalah apa? Dia bilang, Ibu, ya masalahnya kan mau disuruh tampil. Tapi kenapa belum kita yang disuruh tampil? Oh, rupanya anak ini ambisi untuk mau tampil gitu. Padahal itulah karena komunikasi yang tidak ada, disebabkan juga karena terlalu banyaknya yang dihadapi 2 orang menghadapi 90 orang. Nah, sehingga tidak terpantau anak tadi ini rupanya punya keinginan besar. Nah, ini juga hal-hal yang kecil yang maksudnya posisi kita sebagai guru memang harus betul-betul bisa memahami begitu kebutuhan mereka. Dengan adanya kurikulum merdeka ini lebih lagi membuat mereka lebih merdeka. Menurut saya kita memang harus meningkatkan kontrol juga, karena jangan mereka berpikir merdeka yang bagaimana ini. Semerdeka-merdekanya dia mau juga mengintimidasi guru. Nah, ini lagi bahaya. Nah, kita juga guru merasa ini merdeka, kita merdekakan saja dia apa dia mau buat. Ini yang
menurut saya mungkin Ibu Sri belajar banyak ini, pasti disinggung banyak di materi CGP ini. Jadi mungkin bisa barangkali Ibu Sri berbagi juga sedikit lagi tentang itu yang tadi saya bilang itu, pemahaman merdeka ini. Jangan mereka kira merdeka, kita juga mau memerdekakan mereka seenaknya gitu. Jadi dalam hal ini ya, itu saja barangkali Ibu Sri yang saya berbagi sedikit, dan ada sedikit mungkin Ibu Sri bisa tambahkan gitu. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, kita tepuk hebat dulu untuk Ibu Sarina. Sama caranya sama, tapi ujungnya hebat. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk Ibu Sarina. Hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Ada banyak tadi yang bisa saya tangkap dari penjelasannya dari Ibu Sarina tadi, bahwa anak-anak yang seperti itu Bu, berarti mereka ingin mencukupi kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Mereka juga mau memimpin, mereka juga mau diakui bahwa mereka bisa berpresentasi seperti itu. Jadi yang Ibu lakukan sudah sangat betul sebagai bertindak sebagai manajer. Jadi ketika anak seperti itu, Bapak Ibu, ketika kita sering marah-marah, kita menghukum, pasti akan berdampak negatif juga dalam diri kita. Saya sudah pernah merasakan kalau saya marah, pasti napas tidak terkontrol, bawaannya kayak sesak kalau habis marah. Padahal marahnya tidak fisik, hanya otak. Ternyata semua itu terkontrol dari otak. Kalau otak kita juga sudah lelah, akan berpengaruh juga dengan fisik kita. Kemudian seperti yang Ibu Sarina sampaikan tadi, bahwa tidak melulu guru harus memberikan hukuman, kan berarti kita harus refleksi. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu dari kurikulum 13 itu di akhir dari RPP yang kami buat saat mengikuti program profesi guru, ada namanya refleksi. Tapi itu hanya di RPP doang, tidak pernah dilaksanakan. Nah, nanti di dalam guru penggerak ini baru saya tahu, oh berarti refleksi itu memang penting. Ya, contohnya, ya pertama saya melakukan refleksi di kelas 12. Baik adik-adik, tolong sampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan? Ya, jadi mereka sampaikan, Ibu senang, aktif, ini. Nah, ada yang lain, ternyata yang lain juga ada yang menyampaikan, Ibu kalau Ibu masuk harus senyum, karena jam terakhir kan lelah, sudah maksudnya baterai sisa setengah. Kemudian kita masuk itu ya dalam keadaan kita tidak bersemangat. Dan ternyata anak-anak menyampaikan, Ibu kalau bisa masuk nanti senyum supaya kami juga semangat. Oh iya. Tapi kita tidak boleh marah Bapak Ibu, dan kita tidak boleh berubah. Terkadang ada juga guru, ayo anak-anak refleksi pembelajaran Ibu hari ini. Pas anak-anaknya jujur, sudah dibenci itu, atau tidak bagus nilaimu, atau ya berubah kita perlakuannya kita dengan murid kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi refleksi itu adalah bagaimana kita memperbaiki pembelajaran selanjutnya setelah menerima saran dari anak didik kita. Itu. Kemudian mengenai merdeka, saya rasa teman-teman yang lain juga sudah banyak yang mengetahui tentang merdeka. Jadi merdeka itu ada rambu-rambunya juga, bukan berarti merdeka mereka mau main game, mau tidur di kelas itu juga bisa dikatakan merdeka, tidak. Jadi merdeka itu bisa kita kita ini kan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu baru merdeka. Contoh, kita sudah melakukan analisis di kelas, analisis diagnostik di kelas, dan ternyata setelah kita melakukan diagnostik itu, pilihannya anak-anak berbeda. Ada yang mereka suka menerima materi dari kita,
ada yang mereka suka ke perpustakaan, ada yang mereka suka belajarnya di luar. Nah, itu adalah upaya kita untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana nanti penanganannya kita? Misalkan ketika kita memberi tugas, oke, ini tugas ini kamu kerjakan, boleh berkelompok di dalam kelas, susun mejanya. Ada yang mau ke perpustakaan, silakan. Ada yang mau duduk-duduk di bawah pohon sambil kerjakan tugas, silakan. Jadi itu. Selain itu juga masih banyak pembelajaran-pembelajaran yang mewujudkan kata merdeka itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham karena itu berhubungan dengan materi dalam pelajaran kita masing-masing. Ya, itu saja tanggapan dari saya. Pada Ibu Sarina sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas testimoninya. Apalah daya kami ini hanya anak-anak muridnya Ibu juga. Kami memang banyak ilmu tapi kurang pengalaman. Nah, dari Bapak Ibu senior kami bisa mendapatkan pengalaman itu untuk menambah wawasan kami. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi refleksi yang disampaikan oleh Ibu Sarina dan juga sedikit tanggapan yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya kita beranjak ke agenda acara yang terakhir, yaitu penutup dan diiringi dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fahrul SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Baik Bapak Ibu sekali lagi, saya buka dengan doa tadi, saya tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian sejenak menundukkan kepala, mari kita berdoa lagi. Semoga kegiatan hari ini berbuah manfaat untuk kita semua, menjadi yang lebih baik, bisa berinovasi lagi untuk mengisi mereka mengajar. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من النفاق وأعوذ بك من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf bila masih banyak terdapat kekeliruan ataupun kesilapan lidah selama memandu acara. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi